Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a huda, amma ba'd. Hikam Ibni Atha'illah As-Sekandari, hikmah nomor 57 dengan syarah Irsyadul Bariyah ila ba'di ma'anil hikam al-Atha'iyah, karya Profesor Dr. Yusri Rushdi dari Mesir, pakar bedah vaskular. Di dalam kitab ini di halaman 195, 196. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru utawi cahaya, lahu iku kedue nur cahaya, al-kashfu utawi dibuka, disingkap, yakni dibukakan rintangan-rintangan, penghalang-penghalang thariqah, jalan menuju Allah. Maka cahaya ini punya peranan untuk membuka, menyingkap sebagai petunjuk. Disebut nurul intibah, cahaya sadar. Oh, ini menyebabkan saya jauh dari Allah. Oh, kalau melakukan ini kelihatan baik tapi dominan riyaknya. Oh, kalau melakukan ini meninggalkan yang lebih penting hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Nah, ini namanya cahaya kesadaran diri, namanya nurul intibah. Kemudian wal basiratu utai basirah, mata hati, laha iku kedue basirah mata hati, laha iku kedue basirah mata hati, al hukmu utawi menguasai hukum. Kalau mata hati itu bisa menguasai, yakni untuk menjauhi rintangan, menjauhi halangan supaya tidak jauh dari jalan Allah, supaya tidak menempuh di jalan yang bukan jalan menuju Allah. Maka menentukan berjalan di sini, jangan berjalan di sana, lakukan ini, jangan lakukan itu, arahnya ke sini, jangan arah ke situ. Nah, ini adalah mata hati, basirah. Misalnya ada orang mencari jabatan. Mencari jabatan ini semula dia niatnya baik untuk bisa beramar ma'ruf dengan punya otoritas lebih sempurna. Karena apa? Karena amar ma'ruf dalam pandangan dia, kalau tidak ulil aidi, orang punya tangan, tidak punya kekuatan, maka dia menjatuhkan pilihan untuk ikut kontestan politik misalnya, tapi basirahnya bicaranya tidak begitu.
Jangan memaksakan diri, apalagi dengan uang, dengan riswah, taruhan. Kemudian kalau jadi kehilangan umatnya separuh, karena separuh memilih lawannya. Kalau tidak jadi, kerugian dari berbagai sudut, kerugian secara finansial, kerugian secara kehormatan. Kalau setelah jadi, bisakah menahan diri dari godaan duniawi, godaan jabatan, godaan otoritas? Nah, ini dipertimbangkan dengan matang. Kalau memang mampu, kalau memang dia orang-orang yang soleh, yang telah teruji integritas kesolihannya, maka ya silahkan dengan izin Allah dan dengan harapan ridha Allah. Tapi kalau basirah ini jangan, maka pertimbangan dari mata hati ini juga harus diakui bahwa mata hati ini tidak menyesatkan, justru untuk mengendalikan manusia di jalan yang benar. Wal basirah, kata hikam, lahal hukmu, utawi mata hati, laha iku kedue basirah, al hukmu utawi hukum, yakni kuasa. Wal qalbu utawi hati, lahu iku kedue al qalbu, maaf, suara ada suara gergaji tukang ini ya. Wal qalbu utawi hati, lahu iku kedue al qalbu, al ikbalu utawi maju, wal idbaru lan mundur. Kalau hati bisa maju, bisa mundur, maka Profesor Dr. Yusri Rusdi mengatakan hati ini dibagi menjadi 3. Ada orang yang hatinya bersama Allah. Orang yang hatinya bersama Allah ini pakainya apa? Nurus syariah wa tariqah liyasira ilal haqiqah, yaitu dengan cahaya agama, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah, kemudian tariqah, jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, dilalui oleh ulama salaf, ulama salih, ulama salafus salih, yang ditempuh oleh Junaid al-Baghdadi, yang ditempuh oleh Imam Nawawi ad-Dimashqi, pakar hadis dan sangat sofistik, yang ditempuh oleh Al-Ghazali, yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, cahaya-cahaya beliau ini sampailah pada maqam ihsan, yaitu maqam di mana manusia memposisikan diri kalau bisa beribadah seolah melihat Allah. Kalau belum bisa merasakan itu, muncullah dalam hati kita, munculkanlah dalam kalbu kita, munculkanlah dalam jiwa kita, Allah melihat kita. Nah, ini pakai hati ini, hati yang iqbal, yang maju. Kemudian hati yang kacau, yang mundur, namanya al-qalbul musyawwas. Hati yang kacau ini yang mengalami instabilitas, kadang maju, kadang mundur, kadang semangat ibadah, kadang tidak semangat ibadah. Kemudian yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit, yakni yang punya penyakit kejiwaan, mental, paranoid dalam rezeki. Nah, kemudian tidak adanya tawakal kepada Allah. Nah, ini namanya al-qalbul marid, hati yang
sakit selalu. Oleh karena itu ada sebuah kitab namanya Al-I'jazul Adadi lil Qur'anil Karim, Mukjizat bilangan dalam Al-Quran, karya Abdul Razzaq Naufal. Di bagian As-Salam, menurut penelitian dan riset para pakar Quran mengatakan bahwa kata salam dengan segala bentuknya, ada as-salam, ada as-salmi, ya, as-salmi dalam Al-Quran yang maknanya damai, ada lagi as-silmi dalam Al-Quran. Nah, dengan segala bentuknya, ada salam, ada salam, ada as-salmi, ada as-silmi, dan segala bentuknya berjumlah 50 kali. 50 kali. Di antaranya adalah subulus salam, jalan-jalan yang menuju Allah, pembawa, pemberi keselamatan. Berarti kita tempuh jalan yang kategori subulus salam, jalan yang membawa keselamatan. Kemudian ada lagi wassalaman ala Ibrahim, api menjadi dingin dan selamat atas Ibrahim. Yakni ada mukjizat energi dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah segalanya, dan tidak ada yang bisa menghalangi kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Sifat api yang panas itu menjadi dingin. Ini berarti manusia di samping keselamatan yang ditempuh di jalan Allah subulus salam, juga berharap kepada Allah adanya keajaiban-keajaiban dalam hidup kita ini di dunia. Diberikan keajaiban-keajaiban oleh Allah yang membawa keselamatan yang di luar logika kita, yang di luar ikhtiar kita, yang di luar kemampuan intelektual kita, yang di luar kemampuan teknologi kita, seperti yang dianugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam, api bisa dingin. Oleh karena itu ada beberapa kasus, ini masalah ketiga tadi, bilangan masalah kedua, masalah ketiga, cahaya kemudian mata hati dan hati ini bekerja utuh. Bagaimana gambaran cara kerjanya dalam literatur Islam? Satu di antaranya niat ibadah. Kadang-kadang hanya selamat di akhirat, tapi di dunianya ada kecelakaan. Tapi selamat akhiratnya. Itu karena kekuatan niat ibadah. Niat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjalah mata hati, hati dan cahaya. Ini kasus pertama saya baca dalam kitab Jami'ul Masanid was Sunan, karya Ibnu Katsir, jilid 30, dengan nomor hadis 603, di mana ada seorang melaporkan kepada Rasulullah SAW, seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya punya saudara ya Rasulullah yang terbanting dari ontanya, kecelakaan, dalam keadaan niat
menjalani ihram. Bisa ihram haji, bisa ihram umrah. Jadi hatinya ini, basirahnya, cahayanya fokus ke haji atau umrah, ihram. Ini jalan niat ibadah. Kemudian secara duniawi, entah karena mungkin teknis pengalaman mengemudikan onta itu kurang, atau memang kondisi geografis jalannya, atau memang terburu-buru dan teknis-teknis yang lain, perlengkapan yang tidak terpenuhi, walhasil ditakdirkan oleh Allah orang ini terbanting dari ontanya. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan hatinya, basirahnya ihram. Apa kata Rasulullah SAW? Ihsilhu bima'in wa sidrin. Mandikanlah saudaramu itu yang meninggal dengan air dan kayu bidara. Wala tuhannidhu, dan jangan dikasih balsam. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mukhriman. Maka sesungguhnya saudaramu itu besok di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ihram. Nah, besok hari kiamat bangkit dari kubur keadaan ihram. Karena apa? Kekuatan niat hati, qalbun, cahaya, kemudian basirah mata hatinya. Kasus satu. Kasus dua, perjalanan hidup yang tanpa cahaya, tanpa mata hati. Saya baca di dalam kitab yang sama, Jami'ul Masanid Wassunan, karya Ibnu Katsir, jilid 30, halaman 307, nomor hadis 619. Ada seorang laki-laki datang di Madinah. Kalau istrinya melahirkan di Madinah anak laki-laki, bayi laki-laki, kemudian kudanya itu juga keluar anak, maka dia bilang ini agama yang baik, agama yang menguntungkan, yakni Islam. Tapi kalau istrinya tidak melahirkan anak laki-laki dan kudanya tidak keluar anak, dia bilang agama Islam ini agama buruk. Maka turunlah ayat wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah atas tepi, yakni tepi keraguan, ala syakkin, atas keraguan. Kemudian kasus yang ketiga, ilmuwan belum tentu punya mata hati. Ilmuwan punya cahaya ilmu, tapi belum tentu punya cahaya mata hati, basirah. Saya baca sebuah kitab, Al-Khuluqul Kamil, karya Muhammad Ahmad Jad Al-Maula, Muhammad Ahmad Jad Al-Maula, Al-Khuluqul Kamil, jilid 2, halaman 111, di mana di sini diceritakan ada seorang novelis Prancis namanya Benjamin Constant. Benjamin Constant ini meninggal tahun 1830 Masehi di Paris, Prancis, dan dia sendiri kelahiran Swiss. Dia adalah novelis. Ini orang bisa menulis tentang sastra, nulis novel psikologi modern. Tetapi dia sendiri dikatakan di sini, fa innahu kana yuqabilu indama kana yaktubu fid diyanah. Maka dia, Benjamin Constant ini, selalu berjudi,
setiap dia menulis novel-novel yang berkaitan dengan semangat agama, indama kana yaktubu fid diyanah walam tufidhu quwahul aqliyah, dan rasionalnya, kecerdasan akalnya tidak berguna bagi dia untuk menahan diri dari perjudian. Fa'asha fi syaqa', maka Binyamin konstan ini hidup sengsara. Wa mata fi dzulli wal hawan, dia mati keadaan hina dan rendah. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.